Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang saya hormati, Ibu Mutia Sakirwan, SMAG selaku saya pengajar mata kuliah Manajemen Tata Niaga Pertanian dan juga rekan-rekan atau reviewer yang saya banggakan gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi Rahmat Alfariji dengan NPM akhir 045 sebagai moderator, dan ada juga rekan-rekan saya, Femil Aprilasari dengan NPM akhir 072, ada Inggi Aprilia Sentiani dengan NPM akhir 075, ada Wina Nur Inaya dengan NPM akhir 094, dan juga ada Asep Imron Maulana dengan NPM akhir 150. Presentasi kita kali ini membahas tentang sistem tata niaga pertanian dari pedagang besar. Metode survei yang digunakan yaitu metode survei dengan jumlah respondennya ada 4 orang dan alat surveinya ada kuesioner. Targetnya ada pedagang besar dan lokasinya ada di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya gitu. Di sini ada profil pedagang besarnya dari hasil wawancara gitu, di mana ada pedagang beras satu atau Ibu Yuyun Yuningsi dengan umur 43 tahun. Ada pedagang beras 2 atau Keisha Jaya dengan umur 40 tahun. Ada pedagang sayur satu atau Ibu Elis dengan umur 41 tahun, dan juga ada pedagang sayur 2 Bapak Aep dengan umur 44 tahun. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan analisis. Untuk yang pertama itu ada pasokan utama produk pertanian. Nah, pedagang besar komoditas beras di sini memperoleh pasokan dari distributor, yaitu dari pabrik penggilingan padi atau Heller yang terletak di daerah Singaparna dan juga Banjar. Lalu sementara itu kedua pedagang sayur di sini mendapatkan pasokan langsung dari petani. Ibu Lilis memiliki kebun sendiri dan menjual hasilnya langsung ke pasar, sedangkan Bapak Aep memperoleh pasokan dari Garut. Yang kedua ada kriteria utama pembelian produk. Dari hasil wawancara, rata-rata keempat pedagang besar, baik yang bergerak di bidang komoditas beras maupun sayur, menjawab bahwa kualitas produk merupakan kriteria utama dalam membeli produk pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengutamakan mutu dan kesegaran produk sebagai faktor penting dalam menjaga kepuasan pelanggan dan kepercayaan pasar. Next. Lalu selanjutnya ada penetapan harga jual produk. Nah, di sini mayoritas pedagang besar menetapkan harga jual produk berdasarkan harga pasar. Hal ini menunjukkan bahwa mereka merujuk pada nilai yang berlaku di pasar untuk menentukan harga yang kompetitif. Namun, Keisa Jaya di sini memilih untuk mengikuti harga pesaing dalam penetapan harga jual. Pendekatan ini menunjukkan strategi mereka untuk tetap bersaing di pasar dengan mempertimbangkan harga yang ditawarkan oleh para pesaing. Selanjutnya ada penjualan kembali produk. Untuk komoditas beras dijual kembali produk tersebut langsung kepada konsumen, yang menunjukkan pendekatan mereka dalam membangun hubungan langsung dan memahami kebutuhan pelanggan. Sementara itu, untuk pedagang komoditas sayur lebih memilih menjual kepada pedagang eceran ataupun pedagang di pasar. Ini mencerminkan strategi untuk mendistribusikan produk melalui saluran yang lebih luas dan menjangkau konsumen akhir melalui perantara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Udah di next belum? Nah, baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai strategi mengatur stok barang. Dari hasil wawancara, mayoritas pedagang besar itu menerapkan strategi jual cepat atau fast moving dalam mengatur stok barangnya. Ini menunjukkan fokus mereka pada perputaran barang yang cepat untuk memaksimalkan pendapatan. Namun, pada Keisha Jaya memilih strategi berdasarkan pesanan, yang dimana ini mencerminkan pendekatan mereka untuk mengelola stok secara lebih efisien dengan menyesuaikan pasokan berdasarkan permintaan yang ada. Kemudian ada tantangan utama perdagangan. Nah, dari hasil wawancara, pedagang beras mengidentifikasi persaingan pasar sebagai tantangan utama dalam aktivitas perdagangan mereka.
Ini menunjukkan bahwa dinamika kompetisi di pasar beras memengaruhi strategi dan keberlangsungan usaha mereka. Di sisi lain, pedagang komoditas sayur menghadapi tantangan terkait produk yang rusak ataupun busuk. Ini menyoroti pentingnya manajemen kualitas dan logistik dalam menjaga kesegaran produk sayur agar dapat memenuhi harapan konsumen. Next. Lanjut, ada menjaga hubungan pemasok. Dari hasil wawancara, mayoritas pedagang besar menjaga hubungan dengan pemasok itu melalui saling percaya, yang menunjukkan pentingnya kepercayaan dalam membangun kemitraan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Namun, Ibu Elis ini menekankan pentingnya pembayaran cepat sebagai strategi dalam menjaga hubungan dengan pemasok. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk memenuhi kewajiban finansial secara tepat waktu. Selanjutnya, memantau harga pasar. Dari hasil wawancara, kebanyakan pedagang besar itu memantau harga pasar setiap hari. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk tetap up to date dengan kondisi pasar dan membuat keputusan yang tepat dalam perdagangannya. Di sisi lain, pedagang beras Kaisa Jaya melakukan pemantauan beberapa kali dalam seminggu. Pendekatan ini mencerminkan strategi yang mungkin lebih fleksibel dengan tetap memperhatikan fluktuasi harga tanpa melakukan pemantauan harga harian yang intensif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di bagian pemanfaatan teknologi dalam kegiatan dagang. Dari hasil wawancara, pedagang besar komoditas beras di sini tidak menggunakan teknologi dalam kegiatan dagangnya. Sementara itu, pedagang sayur satu menggunakan teknologi berupa handphone dan kalkulator guna menghubungi pedagang yang akan membeli produk sayuran dari Ibu Elis. Untuk pedagang sayur 2 tidak menggunakan teknologi dalam kegiatan berdagang. Yang bagian ini ada bagian penggunaan transportasi. Dari hasil wawancara, pedagang beras yang pertama, Ibu Yuyun, dan pedagang sayur yang pertama, Ibu Elis, menggunakan transportasi milik sendiri untuk mendistribusikan produknya atau mengambil produk dari pabrik penggilingan padi atau heller dan petani. Sementara itu, pedagang beras kedua, Kaisa Jaya, dan pedagang sayur kedua, Pak Aep, menggunakan transportasi yang sudah disediakan oleh pemasok. Next. Selanjutnya, di bagian pesaing terbesar di pasar. Dari hasil wawancara, rata-rata keempat pedagang besar, baik yang bergerak di bidang beras maupun sayuran, menjawab bahwa pesaing terbesar bagi mereka adalah pedagang lain, baik yang berada di wilayah yang sama, yaitu Pasar Cikurubuk, maupun pedagang lain di wilayah atau pasar yang berbeda. Bagian selanjutnya, bekerja sama dengan koperasi atau kelompok tani. Dari hasil wawancara, rata-rata keempat pedagang besar, baik yang bergerak di bidang beras maupun sayur, menjawab bahwa para pedagang tidak bekerja sama dengan koperasi maupun kelompok tani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi saya akan melanjutkan materi yang akan dibahas. Jadi kunci utama produk laku di pasar. Dari hasil wawancara, pedagang beras satu, Ibu Yuyun, Kaisa Jaya, dan Pak Aep menerapkan kualitas tinggi sebagai kunci utama agar produk yang dijual cepat laku. Sementara itu, Ibu Elis memilih bahwa produk menarik sebagai kunci utama produk cepat laku di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang menarik dan kualitas yang tinggi menjadi pertimbangan perdagangan dalam menjual produknya. Yang selanjutnya, pembuatan keputusan pembelian produk. Dari hasil wawancara, pedagang beras yang pertama, Ibu Yuyun, Ibu Elis, dan Pak Aep dalam membuat keputusan pembelian produk ditentukan oleh diri sendiri. Sementara itu, Kaisa Jaya dalam membuat keputusan pembeliannya dilakukan oleh pemilik usaha. Next. Dan yang terakhir, kendala dalam mengakses pasar di luar kota atau provinsi. Dari hasil wawancara, pedagang besar komoditas beras di sini tidak memiliki kendala dalam mengakses pasar luar kota atau provinsi, dikarenakan memang penjualan dari produk ini hanya dijual dalam kota saja. Sementara itu, pedagang besar komoditas sayur terkadang memiliki kendala dalam mengakses pasar luar kota atau provinsi, seperti produk yang sudah dikirim kepada pembeli dalam jumlah yang banyak, tetapi pembeli tidak mau membayar produk yang sudah dikirimkan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan. Di sini ada akhirannya itu kesimpulan, di mana analisis sistem tata niaga pertanian ini menunjukkan bahwa petani, distributor, dan pedagang besar ini saling berperan penting gitu. Tantangan utama yang dihadapi pedagang besar di sini yaitu persaingan pasar bagi pedagang beras dan produk yang rusak bagi pedagang sayur, yang menekankan pentingnya manajemen, kualitas, dan strategi pemasaran yang efektif. Harga jual produk ditetapkan berdasarkan harga pasar dan kompetisi, dengan mayoritas pedagang menerapkan strategi cepat dalam mengelola stok untuk memaksimalkan pendapatan, sementara beberapa penggunaan pendekatan berbasis pesanan. Nah, hubungan antara pedagang dan pemasok didasarkan pada kepercayaan serta pembayaran cepat. Yang penting untuk menjaga kemitraan jangka panjang dengan komunikasi efektif dan pemantauan harga pasar secara rutin diperlukan untuk memahami dinamika pasar. Keberhasilan dalam manajemen tata niaga pertanian sangat bergantung pada pengelolaan hubungan antar pelaku, strategi pemasaran yang tepat, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan yang ada. Baik, selanjutnya ada dokumentasi dari hasil observasi kami kemarin gitu. Seperti berikut, dan juga ada videonya gitu. Baik, seperti itu ya teman-teman. Eh, Cukup, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.